Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Nailin Nur Aziza, NIM B 922191117, lalu Nailil Ula, NIM B 922191118, dan Salwa Widat Nasyifa, NIM B 922191129. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang struktur pasar dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Adapun yang pertama, pengertian struktur pasar. Struktur pasar menunjukkan karakteristik pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar juga dapat diartikan sebagai penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar, berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Lalu, adapun jenis pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna merupakan suatu bentuk interaksi antar permintaan dengan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjual tidak terbatas. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: yang pertama, jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak. Yang kedua, produk atau barang yang diperjualbelikan bersifat sama atau homogen. Yang ketiga, tidak ada penetapan dari luar yang bersifat memaksa, baik terhadap permintaan, penawaran, maupun penentuan harga yang diperjualbelikan. Yang keempat, setiap penjual mudah untuk keluar dan masuk ke dalam sebuah industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang tidak seimbang atau tidak sebanding. Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna diantaranya: 1. Pasar monopoli, kedua pasar oligopoli, dan yang ketiga pasar monopolistik. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah perusahaan itu sendiri atau disebut sebagai monopolis. Ciri-ciri pasar monopoli diantaranya: 1. Terdapat satu perusahaan yang menguasai pasar. 2. Tidak memiliki barang pengganti yang mirip atau bisa disebut dengan close substitute. 3. Perusahaan ini memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Dan yang terakhir, tidak ada perusahaan yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2, tapi kurang dari 10. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka. Usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan untuk tujuan menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Ciri pasar oligopoli adalah hanya sedikit perusahaan dalam industri. Kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan juga bisa tangguh tergantung kekuatan dari produk mereka. Memungkinkan perusahaan lain untuk masuk pasar tetapi tidak mudah, dan produk bisa bersifat homogen maupun terdiferensiasi. Selanjutnya adalah pasar monopolistik. Didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan produk yang berbeda karakteristik atau differentiated product. Pasar monopolistik hampir mendekati pasar persaingan sempurna dengan ciri banyaknya perusahaan dalam industri tanpa batasan masuk, namun perusahaan tersebut menghasilkan produk yang berbeda karakteristik. Ciri pasar monopolistik: terdapat banyak penjual dan pembeli, barang produksinya bersifat berbeda corak atau differentiated product. Adanya kemudahan untuk masuk dan keluar pasar, promosi iklan sangat diperlukan. Sekian penjelasan dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.